Alkisah di sebuah perkampungan yang asri, pepohonan banyak tumbuh rimbun dan menghijau. Burung-burung banyak berkicau berloncatan dari ranting satu ke ranting yang lain. Persawahan yang saat itu mulai menguning padinya, menambah indahnya perkampungan yang damai. Perbukitan atau pasir yang memanjang dari arah barat menuju ke sebelah timur yang berada di sebelah selatan kampung tersebut berdiri kokoh menghijau, namun masih banyak menyimpan misteri dan cerita tentang para penghuni gaib penguasa bukit-bukit tersebut. Diceritakan di dalam perkampungan tersebut ada sebuah rumah kecil yang terbuat dari bilik bambu. Karena kehidupan keluarga tersebut yang serba pas-pasan. Dan rumah bilik tersebut dihuni oleh dua orang, ibu dan anak. Karena ayahnya telah lama berpulang ke rahmatullah. Ibunya yang sudah mulai menua, dengan rambutnya yang sudah mulai memutih, harus berjuang mencari nafkah dengan mencari rezeki dari jasa tenaga yang beliau keluarkan atas perintah dari para tetangganya. Sementara sang anak yang masih perjaka tanggung harus mencari kayu bakar di perbukitan tersebut untuk dijual ke pasar atau dijual ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan sebagai penyambung hidup. Suatu hari si anak tersebut sedang duduk termangu di teras rumahnya di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu. Sementara lantai rumahnya beralaskan tanah, tatapan matanya seolah kosong, memandang ke depan namun nampak hampa. Kita sebut saja nama anak tersebut dengan nama Kang Rahmat. Tak seberapa lama pintu rumahnya terbuka, lalu keluar seorang perempuan, yaitu ibunya Kang Rahmat. Setelah beliau duduk di samping anaknya, dengan suara lirih dan penuh kasih sayang seorang ibu, ibunya berkata dan bertanya kepada Kang Rahmat, "Ada apa kamu, Rahmat, anakku? Ibu lihat dari dalam rumah dari tadi, sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan," tanya ibunya dengan suara lembut. Kang Rahmat melirik ibunya sekilas, lalu Kang Rahmat menarik napas berat dan berkata, "Tuhan tidak adil." Ibunya kaget mendengar ucapan yang dilontarkan anaknya tersebut, sambil menatap keheranan kepada Kang Rahmat, lalu bertanya, "Kenapa kamu bilang seperti itu, anakku? Itu tidak baik, anakku." Kang Rahmat menjawab, "Ibu, lihat tetangga-tetangga kita, teman-teman sebaya pun yang mereka inginkan selalu terpenuhi. Sedangkan kita, untuk makan saja sudah susah. Apakah ini keadilan Tuhan?" Ibunya Kang Rahmat duduk bergeser mendekati Kang Rahmat. Sambil mengusap rambut kepalanya Kang Rahmat, lalu berkata, "Rahmat, anakku, inilah bukti adilnya Tuhan. Kenapa ada siang? Karena adanya malam. Kenapa ada yang kaya? Karena adanya yang miskin. Kalau di dunia ini orang kaya semua, coba siapa yang mau mencangkul di sawah? Siapa yang akan mencari kayu bakar seperti kita?" Dengarkan kata-kata ibu bumi ini. Jangan kau berkecil hati dengan keadaan. Tetaplah berjuang dan berdoa. Kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Kita hanya wajib berusaha, anakku. Anakku, ibumu hanya mampu berdoa siang dan malam untuk kebahagiaanmu kelak.
Ingat anakku, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum tanpa kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Kata ibunya dengan suara parau, menahan kesedihan yang tersimpan di dalam dadanya, karena tak ingin anaknya tahu kalau beliau pun hatinya terasa teriris. Sejenak Kang Rahmat terdiam. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tak seberapa lama kemudian Kang Rahmat menoleh kepada ibunya, lalu berkata, "Baiklah ibu, kayaknya hari sudah mulai siang. Aku akan mencari kayu bakar ke hutan," kata Kang Rahmat sambil berdiri. "Hati-hati di jalan anakku, jangan terlalu sore nanti kamu pulangnya ya," kata ibunya Kang Rahmat. Setelah berpamitan dan bersalaman, Kang Rahmat pun berlalu dari hadapan ibunya. Goloknya terikat di pinggang Kang Rahmat, lalu berlalu pergi. Langkahnya nampak gontai. Hatinya masih menyimpan rasa sedih dan pilu. Ibunya menatap dari kejauhan, melihat berlalunya Kang Rahmat. Tak terasa air matanya tumpah menetes jatuh di lantai yang hanya beralaskan tanah. Sementara Kang Rahmat mulai memasuki hutan pereng, burung-burung berkicau di pepohonan seakan ingin menghibur hati Kang Rahmat yang diselimuti rasa sedih yang tak terhingga. Ayunan langkah kaki Kang Rahmat seolah tak tentu arah tujuan. Matanya masih berhiaskan air mata yang sesekali jatuh menetes. Setelah memasuki hutan pereng tersebut, langkah kaki Kang Rahmat terhalang oleh munculnya ular-ular kecil yang entah dari mana datangnya. Kang Rahmat diam terpaku. Kang Rahmat melangkahkan, tetapi kemana kaki Kang Rahmat melangkah, di situ pasti muncul ular-ular kecil yang mengikutinya. Kang Rahmat pun semakin merasa ketakutan, takut yang tak terhingga. Pandangan matanya terasa menjadi gelap, tubuhnya pun oleng, dan akhirnya Kang Rahmat pun pingsan. Setelah beberapa saat Kang Rahmat pun terbangun, tetapi sungguh kaget yang tak terhingga dengan keadaan di sekelilingnya. Mata Kang Rahmat memandang ke sekelilingnya, bangunan-bangunan sangat indah. Tiang-tiang bangunan tersebut gemerlapan bagaikan berlapiskan, layaknya sebuah kerajaan. Kang Rahmat pun bergumam di dalam hatinya, "Di manakah aku?" Seketika terdengar suara yang membuat hati Kang Rahmat bergetar hebat. "Selamat datang Rahmat di kerajaan kami." Kang Rahmat pun menoleh. Ternyata di sampingnya telah berdiri seorang lelaki tinggi besar, badannya sangat kekar. Memberanikan diri, Kang Rahmat bertanya dengan suara gemetar dan terbata-bata, "Di manakah aku?" Sang patih pun menjawab dengan suaranya yang penuh wibawa, "Nanti juga kau akan tahu Rahmat. Sekarang kau ikut. Tuan Putri sudah menunggumu." Seakan terhipnotis, Rahmat pun bangun dan melangkahkan kakinya mengikuti sang patih tersebut. Tak berapa lama Kang Rahmat dan patih yang membawanya sampai di sebuah aula yang besar dan sangat megah. Kanan kirinya berhiaskan emas intan dan berlian yang sungguh indah. Nampak duduk di sebuah singgasana seorang putri yang sangat cantik dengan mahkota yang berhiaskan intan berlian, menambah wibawa sang putri tersebut. Berjejer di belakangnya 7 gadis yang sangat cantik jelita.
Kang Rahmat terpana melihat pemandangan seperti ini. Tapi yang membuat lagi Kang Rahmat, ketika memandang leher sang putri dan ketujuh gadis tersebut, ternyata banyak ditumbuhi sisik-sisik seperti ular. Sebelum Kang Rahmat tersadar dengan apa yang dilihatnya, sang putri berkata dengan sangat lirih tetapi penuh wibawa, "Selamat datang Rahmat di kerajaan aku. Semoga kamu akan betah dan kerasan tinggal bersama kami." Kang Rahmat tak mampu menjawab sepatah kata pun, mulutnya terasa terkunci. Dan sang putri pun kembali berkata, "Aku tahu apa yang terjadi dan yang sedang kamu rasakan dalam kehidupanmu, Rahmat. Ketahuilah, Rahmat, kami sengaja membawamu ke kerajaan kami karena aku sangat kasihan melihat kehidupanmu." Seketika sang putri menoleh ke patihnya, lalu sang putri itu berkata, "Paman Patih, coba tunjukkan ke sebuah kamar dan perlihatkan isi kamar tersebut kepada Rahmat." Kembali Rahmat pun mengikuti langkah kakinya sang patih tersebut. Setelah tiba di sebuah kamar, untuk kesekian kalinya kembali Rahmat terpaku. Bibirnya berdecak kagum. Tak hentinya Kang Rahmat memandang seluruh isi kamar tersebut. Tumpukan peti yang terbuat dari emas berjejer memenuhi seluruh isi ruangan tersebut. Yang isi peti-peti tersebut adalah emas, intan, dan berlian yang menyilaukan mata. Setelah itu sang patih pun kembali mengajak keluar Kang Rahmat menemui sang putri. "Bagaimana Rahmat? Kamu tertarik dan ingin kaya raya, punya segala-galanya?" kata sang putri. Kang Rahmat mengangguk tanpa sadar. Sang putri pun tersenyum lebar dan kembali berkata, "Tapi ada syarat yang harus kau penuhi, Rahmat." Dengan sedikit keberanian Kang Rahmat menjawab, "Apa syaratnya putri yang harus aku kerjakan?" "Syaratnya sangat mudah, Rahmat. Kamu harus menikahi salah satu dari ketujuh putriku, maka hidupmu akan kaya raya dan dihormati banyak orang." Kang Rahmat tercengang antara menerima dan tidak. Di lubuk hatinya yang dalam ada seberkas cahaya keimanan. Tetapi bayang-bayang kehidupan yang selama ini melanda kehidupannya. Sementara kehidupan yang serba kemewahan datang silih berganti memenuhi dalam pikiran Kang Rahmat. Tetapi hati kecilnya menolak karena Kang Rahmat merasa bahwa ini bukan sejenis manusia biasa, tapi putri ular. "Cepat kau tentukan, Rahmat, untuk menikahi salah satu dari putriku, maka kau akan kaya raya." Sang putri sedikit mendesak. Hati Kang Rahmat bergoncang hebat yang dipenuhi rasa bimbang yang teramat dalam. Dan seketika itu datang berkelebat sesosok kakek-kakek yang berbaju putih dan langsung memegang erat tangan Kang Rahmat seraya berkata, "Ini bukan tempatmu, Rahmat. Segeralah pulang. Mari aku antarkan." Dengan secepat kilat, kakek itu membawa Kang Rahmat dan serasa melayang tubuh Kang Rahmat dibawa kakek-kakek itu. Sayup-sayup terdengar beberapa orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diselingi
terdengarnya orang menangis sangat memilukan. Kang Rahmat membuka mata pelan-pelan dan mengangkat tubuhnya, lalu duduk sambil melihat di sekelilingnya, yang kini berubah. Yang tadinya berdindingkan emas berlian, kini berdindingkan bilik bambu. Dan ternyata dia telah kembali berada di rumahnya sendiri. Orang tua memeluknya dengan sangat erat sambil menangis. Apa yang terjadi ini? Kenapa banyak orang? Dan ibu, kenapa menangis seperti ini? Tanya Kang Rahmat. Terdengar salah seorang sesepuh menjawab, kamu hampir 1 hari 1 malam tidak sadarkan diri. Sukmamu keluar, Rahmat. Seorang penduduk menemukanmu tergeletak di lembah Pereng. Coba ceritakan, Rahmat, apa yang telah kamu alami. Setelah sepenuhnya pulih tersadar, Kang Rahmat pun menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian sesepuh itu pun kembali berkata, Alhamdulillah, Rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongmu dari kesesatan. Ketahuilah, Rahmat, bahwa putri tersebut adalah penguasa lembah Pereng. Wallahu a'lam. Demikian sahabat semuanya. Akhirnya singkatnya cerita, Kang Rahmat pun selamat dari pengaruh penguasa lembah Pereng yang ternyata dia adalah seorang putri ular, dan Kang Rahmat tersebut ternyata terjebak di kerajaan putri ular sebagai penghuni lembah Pereng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.